Padahal kan semua saya banyak yang nggak ngerti. Iya. Anda harus ngerti posisi saya dong, bahwa saya banyak yang nggak ngerti. Pak, Bapak beli otaknya second kali Pak ya? Ah ini mau. Iya, iya. Jadi Coba bikin kalau Anda bingung, ngerti. bikin bingung orang banyak jadi Bapak ya? Anda tahu nggak? Tuh kan, nanya Anda. kesannya nanya tapi Anda tahu tuh kan. Lihat, Anda tahu nggak? Nggak tahu, nggak tahu. Nggak mau. Nggak, kalau ini tebakan. Kalau ini memang saya bukan tebakan. Pertanyaan memang Ya. ngetes. Kalau ngetes saya pasti tahu jawabannya Ya. dong. Anda tahu nggak? Nggak tahu apa. Ini mau saya Iya tanyakan. makanya, cepat. Di Australia Nah, itu antara kota Darwin dan Sydney, mana yang pertama kali melaksanakan Car Free Day? Car Free Day. Darwin dengan Sydney. Sydney. Anda menjawab harus tahu alasannya. Kenapa Anda mengatakan Sydney yang pertama kali? Karena kotanya lebih dekat dengan ibu kota. Hubungannya apa? Saya Sydney juga sama. Sydney Pak. Anda Sydney? Di Sydney senang, di Sydney senang. Ke sini Di Pak. mana-mana semuanya senang. Ke sini. Ya, Itu bukan, gini, Pak. Ini karena Sydney, Australia. salah satu kota yang cukup padat dengan kendaraan bermotornya, sehingga diperlukan program Car Free Day ini. Jadi menurut Anda Sydney? Sydney. Antara Darwin dan Sydney di Australia lebih dahulu Sydney. Sydney. Iya. Yang melakukan Car Free Day. Ya, Betul. Oke, saya juga ngikut. loh gimana sih? Katanya Anda tahu pertanyaannya. Saya tahu pertanyaannya. Iya, jawabannya. Saya tahu juga. Nah, jawabannya apa? Daripada saya mengecewakan Anda, saya mending ikut. Ya kan? Saya tahu sebenarnya jawabannya. Jadi Sydney. Kenapa setiap kota besar ingin melakukan Car Free Day? Kenapa? Karena kota kecil tidak melakukan. Nggak bisa dong, itu kan karena kebutuhan. Anda sok tua. Tahu Pak. Tahu. Anda sok tahu. Karena kebutuhan, dari mana itu disebut kebutuhan? Iya kan karena kebutuhan, karena banyak kendaraan. Anda yang sok utak ini menurut saya. Tahu Pak. Hah? Tahu. Ya, dia suka ngaco. Siapa sih yang ngaco, Pak? Bukan karena kebutuhan, Pak. Ini sama sekali bukan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan itu harus didukung dengan kebijakan yang lebih, Iya. regulasi yang lebih hebat lagi. Kalau Car Free Day itu bukan seperti itu. Ini ada hubungannya dengan kultur dunia. Anda tahu global warming? Iya. Iya. Tahu. Anda tahu dampaknya seperti apa? Iya, tahu. Anda tahu penyebab global warming terbesar di dunia ini negara mana? Nah. Pemanasan Global. Global itu. Mana? Yang paling ini. Yang paling besar. Terus negara mana yang jadi paru-paru dunia? Brasil. Untuk apa harus ada paru-paru dunia? Iya. Kenapa disebut itu paru? Kenapa? Nah ini tukang parkir Sudirman kenapa ketawa mulu? Makin kagak jelas. Dari Car Free Day sampai ke paru-paru. Kenapa nggak ngomongin ginjal sekalian? Ini memang gak nyampe. Ya. Ini Anda nggak tahu. Pemanasan global itu lapisan Ozon. lapisan ozon itu semakin menipis. Anda tahu karena apa? Iya. Karena udah nggak tebel lagi. Makin menipis dia. Iya. Itu dampak Kan dari polusi. sekarang ozon itu ada yang memakai sayap karena supaya nggak tembus. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, saya coba tanya calon tong. Anda pernah nggak membuat survei di CFD? Itu kan banyak tuh. Seharusnya orang-orang yang banyak seperti itu sangat mudah untuk bisa Anda survei. Sehingga hasil survei ini bisa memberikan satu hal yang sangat positif untuk masyarakat Indonesia. Misalnya, membangun Car Free Day itu menjadi tempat yang menggairahkan, menyenangkan, untuk keluarga bisa bersama-sama, bermain semuanya. Sehingga yang namanya masyarakat dan keluarga Indonesia itu menjadi satu kekuatan. Karena negara yang hebat adalah dibangun dari keluarga-keluarga yang hebat. Begitu. Demikianlah berakhir sudah acara ya. Saya kepanjangan ya nanyanya ya. Baiklah, Ya. saya melakukan survei yang kaitannya dengan Car Free Day. Iya. Ini yang mencengangkan dari data saya yang pertama adalah di antara 100 orang yang saya tanya hanya 100 yang menjawab. Banyak dong. Ini saya kaget. Tumben kok lempeng ya kan? Biasanya kan aneh-aneh. Ini dari 100 yang saya tanya
Hanya 100 yang menjawab. Iya, berarti ya benar itu. Kan ya, hal yang benar tuh bikin saya kaget, Pak. Akhirnya saya datang ke Car Free Day. Iya. Saya tanya 100 orang pengendara mobil yang berjalan kaki. Anda tahu dari mana dia pengendara mobil tapi dia berjalan kaki? Kan saya tanya. Iya, Anda tanya apa? Apakah ada ciri-cirinya Anda bisa tahu? Enggak, saya Berarti tanya. ada berapa ratus, karena mungkin aja ada yang salah Anda tanya. Maksud Anda? Kalau misalnya gini nih ya, misalnya kalau dia ciri-cirinya Anda tanya nih karena dia bawa misalnya gantungan kunci. Ya. Anda tanya, bisa kan? Anda tidak tahu, mungkin aja salah. Oh enggak, saya jalan kaki. Memang rumah saya dekat, misalnya bisa seperti itu. Nah, wiper lo. Semua Nah, kantong. pakai ini enak Pak, lebih panjang. Jadi Bapak lebih berasa jadi dirijennya Pak. Nah, pas. Maksud Anda? Kalau misalnya gini nih ya, misalnya kalau dia ciri-cirinya Anda tanya nih karena dia bawa misalnya gantungan kunci. Ya. Anda tanya, bisa kan? Anda tidak tahu, mungkin aja salah. Oh enggak, saya jalan kaki. Memang rumah saya dekat, misalnya bisa seperti itu. Nah, wiper lo. Ini yang jawabannya. Nih jawabannya. Ini yang aneh, 100 yang saya tanya, ada 200 jawaban. Kok yang 100 ditanya berarti satu orang ngasih 2 jawaban? Tidak seperti itu. Lah apa dong, gimana? Nah ini saya ceritakan ya. Dari 100 yang saya tanya tadi, Tanya. 75 jalan kaki, 24 bawa sepeda, yang satu ini bawa sepeda orang lain. Gara-gara ada satu yang bawa sepeda orang lain, datanglah 100 orang yang lain keroyok. Jadi jumlahnya total 200. Yang ngeroyok itu satu orang yang nyuri sepeda itu, ngapain lu harus tanya juga, survei? Mereka datang nggak fair dong kalau nggak saya survei. Yang 100 sudah, kok masa 100 datang berbondong-bondong nggak saya survei. Momen seperti ini kan langka. Langka dari mana? Makanya lain kali nyolong sepeda biar tahu Ya, dampaknya. aja gua suruh nyolong sepeda.